Nah, makanya kenapa saya akhirnya tertarik ingin juga bikin film anak akhirnya, karena kita harus mengisi itu. Karena kasihan banyak keluarga dan anak-anak ingin datang nonton liburan, tapi kok tidak ada pilihan untuk film itu. Jadi mudah-mudahan film Sahabat Anak ini bisa menjadi pilihan nanti di akhir tahun. Ya, hari ini kita sedang mengadakan syukuran, potong tumpeng untuk pembuatan film Sahabat Anak yang sebenarnya syuting sudah dilakukan sekitar 70%. Cuman karena hari ini kita baru punya waktu untuk bertemu dengan produser-produsernya dan juga para pemainnya secara semuanya. Jadi hari ini kita undang beberapa teman-teman media untuk datang ke sini untuk melihat langsung suasana syuting film ini, Sahabat Anak. Ini pertama kali Pak Bang Eco garap film anak-anak atau seperti apa ini? Untuk kalau genre anak-anak, ya iya, mungkin ini pertama ya, film anak dan keluarga. Karena sebelumnya kan kalau saya biasa garap yang pernah itu komedi, action, horor gitu. Kenapa sih mau berpikiran untuk membuat film anak-anak seperti ini? Ya, sebenarnya dari tahun lalu ya ide ini sudah digodok oleh Kaseto waktu itu. Waktu pertama kali saya bertemu dengan Kaseto, memang sangat tertarik sekali saya karena saya memang dari kecil punya passion ke dunia anak-anak memang saya tertarik sekali dengan dunia anak dan juga saya mengidolakan Kaseto dari kecil. Jadi ketika saya diceritakan kisah perjalanan hidup Kaseto, bahwa Kaseto itu memulai sesuatu merintis dari bawah sampai akhirnya beliau berguru pada Pak Kasur dan Bu Kasur, itu sesuatu yang sebenarnya sangat menginspirasi ke generasi muda sekarang dan juga saya punya satu alasan kuat bahwa film ini harus difilmkan karena memang betapa sampai hari ini kita sulit sekali mencari pengganti Kak Seto di dalam dunia anak. Beliau sosok yang dikenal sangat membela anak-anak, selalu konsisten di dunia anak-anak, dan sampai hari ini kita susah menemukan sosok pengganti beliau. Makanya saya pikir film adalah sebuah sejarah, kita perlu mengabadikan kisah hidup beliau dalam sebuah film agar bisa nanti terus-menerus kita tahu bahwa pernah ada orang seperti Kaseto ini dan bagaimana dia memulai semua fase hidup perjalanan dia, bagaimana sampai dia akhirnya menjadi seorang pencinta anak-anak, ada dalam film ini semua. Dan memang dimulai dari bagaimana ketika beliau bertemu dengan Pak Kasur dan Bu Kasur. Berarti Kaseto sendiri ikut serta dalam film ini? Ya, karena Kaseto yang sekarang masih hidup berbeda dengan biopik yang kalau orangnya sudah tidak ada. Kalau ini kan Kaseto masih ada, jadi makanya kita membuat pola ceritanya alur maju mundur, bolak-balik antara masa lalu Kaseto di masa lalu dan juga Kaseto di masa kini. Jadinya, dan itu kita padukan dengan sangat menarik. Jadi film ini bukan saja sekedar biopik biasa, tetapi mungkin semi biopik yang digabungkan dengan kisah fiksi di masa kini. Kalau boleh tahu bercerita tentang apa ini film? Ya. Film ini bercerita tentang sebenarnya Kaseto sedang mengadakan pertunjukan untuk membuat reuni Sikomo and Friends, dan kemudian di dalam dia menjalankan acara itu ada asistennya bernama Dela yang diperankan oleh Lutesa. Itu mereka kemudian membentuk sebuah formasi, ada 4 anak yang dipilih dari berbagai macam daerah dan kemudian untuk mementaskan panggung Sikomo reuni itu. Tapi kemudian di dalam itu ada kisah Kaseto bercerita tentang masa lalunya. Bahwa dulu saya berjuang begini dari bawah, dari saya sampai tidur di jalanan, segala macam gitu. Jadi ada penggabungan dengan kisah masa lalu Kaseto yang dibuat secara dinamis dengan masa kini. Gitu. Kalau tahu siapa aja yang direkrut sebagai pemain anak-anak ini? Ya, kalau untuk pemain anak-anak kita mengadakan casting sejak akhir tahun lalu dari berbagai daerah, ada Palembang, ada Tangerang, ada Jakarta, ada Kendari juga. Dan beberapa anak-anak itu kita dapatkan beberapa yang memang punya talenta besar, kita seleksi betul-betul dan terpilihlah ada 4 anak, ditambah ada sekitar 100 peran pendukung lainnya, anak-anak. Berarti bukan dari anak-anak yang sudah memainkan film, baru kali casting ini mereka? Ada beberapa yang sudah pernah main film layar lebar. Seperti karakter Lin itu sudah pernah memainkan film sebelumnya, film bioskop yang berjudul Lagu Cinta Buat Mama ya, kalau nggak salah. Jadi kita tidak melihat dari dia
sudah punya pengalaman atau tidak, yang penting dia cocok dengan karakter film kita, kita akan terima di sini. Kalau untuk syutingnya di Jakarta atau di mana? Kita sebagian besar ngambil adegan tuh karena kan ada sebagian zaman dulu ada di Ciawi, di Bogor, di Kota Tua. Jadi memang ada beberapa set-set masa lalu karena tahun 70-an. Tapi kalau masa kini kebetulan ini yang sekarang ini kita lagi sedang syuting hari ini di gedung pertunjukan Miss Cici karena adegan pementasan mereka pentas di panggung. Harapan ke depannya seperti apa Mas Akam? Ya harapannya memang kita ingin agar banyak lagi film-film yang untuk bisa dinikmati anak-anak dan keluarga. Karena saya tahun lalu waktu ke bioskop, waktu Natal dan Tahun Baru, liburan, itu tidak menemukan film anak-anak, film keluarga. Dan terpaksa kita dipaksa untuk menonton film yang bukan genrenya anak-anak. Nah makanya kenapa saya akhirnya tertarik ingin juga bikin film anak akhirnya, karena kita harus mengisi itu. Karena kasihan banyak keluarga dan anak-anak ingin datang nonton liburan, tapi kok tidak ada pilihan untuk film itu. Jadi mudah-mudahan film Sahabat Anak ini bisa menjadi pilihan nanti di akhir tahun ini. Mudah-mudahan di liburan akhir tahun ini, mudah-mudahan kita sudah bisa keluarkan. Peran di sini kenapa alasannya? Ya karena ini apa ya, sebagian besar melukiskan kisah pengabdian saya di dunia anak-anak, sehingga ya saya supaya tidak terlalu menyimpang dari apa yang kejadian sebenarnya begitu. Yang hubungan dengan Pak Kasur itu bisa diceritain di scene itu nanti organisasinya. Iya itu Pak, tepatnya tanggal 23 September, waktu itu kan saya sebagai asisten Pak Kasur yang juga membantu membersihkan ruang kerja beliau, kemudian melap-lap angklung untuk cara menghibur anak-anak. Nah, waktu saya sedang merapikan angklung, tiba-tiba beliau menepuk pundak saya, lalu mengatakan, "Dik, dengar pesan saya. Kalau saya nanti mati," itu kata-kata persis begitu. "Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Nah, kata-kata itu saya rekam dalam pikiran saya tulis, dan saya ingat sekali kata persis seperti itu, dan akhirnya juga saya jadikan amanat untuk terus mengabdi secara konsisten di dunia anak-anak. Harapannya Pak Cukup terhadap apa dalam Sahabat Anak ini? Ya, ini semacam peristiwa napak tilas 55 tahun yang lalu, persisnya waktu kata-kata diucapkan 23 September tahun 70, supaya saya juga bisa menyampaikan kepada generasi muda. Ayolah, generasi muda, supaya ada yang bisa melanjutkan perjuangan saya, yang dulu melanjutkan dari Pak Kasur, nah sekarang kepada tokoh-tokoh muda.